Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Untari Mardianti dari kelas 2A dengan NPM 2201110521128. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi mengenai makalah yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Afini Martini, SPD, MPD. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi kali ini. Pada bagian pertama yaitu ada bagian cover. Pada bagian cover di bagian paling atas terdapat judul. Di sini saya menggunakan judul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak. Di bawah judul terdapat makalah. Makalah di sini jenis tugas yang saya tulis. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penulisan karya ilmiah, dosen pengampu Afini Martini, SPD, MPD, oleh Retno Untari Mardianti, NPM 2201110521128. Di bawahnya terdapat logo Universitas 11 April, dan di bawahnya terdapat identitas universitas. Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 April Sumedang, tahun 2023. Berikutnya ada kata pengantar. Puji dan syukur, penulis menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan makalah dengan judul Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kepribadian Anak tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tidak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu memberikan dukungan berupa doa tulus, saran dan kritik sehingga makalah ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karenanya, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dan akan diterima dengan senang hati. Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca. Sumedang, 24 Mei tahun 2022. Berikutnya terdapat daftar isi. Di sini daftar isinya belum memakai nomor dikarenakan makalahnya baru sampai bab 2. Selanjutnya terdapat bab 1 pendahuluan. 1.1 Latar belakang masalah. Anak adalah anugerah terindah sekaligus amanah atau titipan Allah yang diberikan kepada setiap orang tua. Setiap anak yang lahir ke dunia berada dalam keadaan suci atau fitrah. Ia ibarat kertas putih yang kosong, belum mempunyai coretan di dalam kehidupannya. Dalam masa perkembangannya, ia dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, terutama keluarga. Pratiwi, tahun 2015 mengemukakan bahwa orang tua memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dan masa depan anaknya. Saat lahir ke dunia, ia berada dalam keadaan suci, belum mempunyai dosa, dan ia dapat menerima ajaran Islam dengan penuh kelapangan. Akan tetapi, faktor lingkungan sekitarnya lah, terutama keluarga, yang membuat ia menjadi seorang muslim atau non-muslim, yang membuat ia memiliki kepribadian baik atau tidak baik, seperti mengerjakan sholat fardu, mengaji, tidak suka berkelahi, tidak suka menjahili teman, suka menolong, sopan santun, dan menjaga kebersihan. Kepribadian merupakan sifat hakiki individu yang tercermin pada sikap dan perbuatannya yang membedakan dirinya dari yang lain. Betapa pentingnya peran orang tua dalam pembentukan kepribadian anak. Salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam kepribadian anak adalah pengasuhan. Pola asuh orang tua merupakan cara yang digunakan orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya. Orang tua berhak memilih pola asuh yang dapat diterapkan dalam kehidupan keluarga. Tetapi, apabila pola asuh yang diterapkan orang tua keliru, maka yang akan terjadi bukan kepribadian yang baik, sebaliknya akan menambah buruk kepribadian anak. Akibat yang timbul akibat pengasuhan orang tua yang salah dalam mendidik anak sangat berpengaruh pada kepribadian anak. Misalnya, ketika orang tua memberikan kasih sayang yang berlebihan akan menimbulkan dampak yang tidak baik. Beberapa dampaknya yaitu anak menjadi ketergantungan, anak akan berlaku semaunya atau semena-mena, dan anak akan menjadi keras dan membangkang. Dan ketika orang tua memberikan kasih sayang yang kurang juga dapat menimbulkan dampak tidak baik kepada anak, yaitu anak akan merasa diabaikan. Jadi, seharusnya dalam mengasuh anak, orang tua harus mampu menyeimbangkan kasih sayang dan pengawasan agar anak tidak salah didik. Karena penting bagi orang tua dalam mendidik anaknya yang dimana itu akan berdampak ketika anak itu menjadi dewasa nantinya. Ketika anak membantah orang tua
disebabkan oleh pola asuh orang tua yang salah. Jadi, alangkah baiknya jika orang tua mengenali beberapa model pola asuh anak yang baik, supaya nantinya orang tua tidak gagal dalam mendidik anaknya. Berikutnya, 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang ditemukan sebagai berikut. 1. Pengertian kepribadian. 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian? 3. Apa saja tipe-tipe kepribadian? 4. Apa pengertian anak? 5. Apa saja karakteristik perkembangan anak? 6. Apa pengertian kepribadian anak? 7. Apa pengertian pola asuh orang tua? 8. Apa saja jenis-jenis pola asuh orang tua? 9. Apa saja pengaruh pola asuh orang tua terhadap anak? 1.3 Prosedur pemecahan masalah. Prosedur pemecahan masalah makalah ini dengan cara sebagai berikut. 1. Membuat rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah. 2. Melakukan pengkajian literatur yang relevan. 3. Membandingkan hasil kajian dari suatu literatur dengan hasil literatur lainnya yang memiliki masalah serupa. 4. Menarik kesimpulan. 1.4 Sistematika pembahasan. Pada bab 1 pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, prosedur pemecahan masalah, dan sistematika pembahasan. Pada bab 2 pembahasan, berisi tentang penjelasan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang bersumber dari hasil kajian literatur yang relevan, serta disusun secara sistematis. Pada bab 3 penutup, berisi tentang simpulan dan saran yang bersumber dari hasil pembahasan atau uraian yang telah dibuat. Berikutnya, bab 2 pembahasan. 2.1 Pengertian kepribadian. Istilah kepribadian secara etimologis menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berasal dari kata pribadi yang berarti manusia sebagai perseorangan yang meliputi keseluruhan sifat-sifat dan watak yang dimilikinya. Jika kata dimulai dengan afiks ke akhiran-an, yaitu kepribadian, maka artinya adalah karakteristik sifat hakiki yang mencerminkan tindakan seseorang. Dalam Karim tahun 2020. Adapun pengertian kepribadian dalam istilah terminologis, ada berbagai definisi yang dikutip oleh Wirawan dalam Karim tahun 2020, yakni 1. Kepribadian adalah kumpulan sifat biologis dalam membentuk dorongan, kecenderungan, rasa, dan naluri yang terganggu di alam dan kecenderungan diperoleh melalui pengalaman yang ditemukan pada seseorang. 2. Kepribadian adalah keseluruhan organisasi yang ditemukan pada manusia di semua tingkat perkembangan. 3. Kepribadian adalah tingkat sifat yang biasanya merupakan sifat tinggi yang memiliki pengaruh yang menentukan. 4. Kepribadian adalah integrasi dari sistem kebiasaan yang menunjukkan kepada individu cara unik untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka. Menurut Pratiwi dalam tahun 2015, kepribadian adalah segala tingkah laku atau perbuatan seseorang yang nampak atau nyata dalam segi dan aspek kehidupan yang membedakan dirinya dari yang lain yang kemudian menimbulkan kesan pada orang lain, misalnya dalam tindakan, ucapan, dan cara bergaul. Sedangkan menurut Ansori, pada tahun 2020, kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, temperamen, ciri-ciri khas, dan perilaku seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Setiap orang mempunyai kecenderungan perilaku yang baku atau berlaku terus-menerus secara konsisten dalam menghadapi situasi yang dihadapi sehingga menjadi ciri khas pribadinya. 1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. 1. Faktor biologis. Faktor biologis dianggap memiliki kontribusi pada pembentukan kepribadian, khususnya berhubungan dengan keturunan. Seringkali kita mendengar ungkapan bahwa buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Seorang anak tentara yang tegas, keras, dan disiplin membuat para tetangga tak heran. Mereka langsung berpikir itu karena pengaruh orang tuanya. Singkatnya, anak dilihat sebagai cerminan orang tua. Kepribadian akan diturunkan dari orang tua. Lagi-lagi, kita tidak bisa serta-merta percaya pada pandangan ini. Faktor biologis sebagai pembentuk kepribadian sangat problematis. 2. Faktor geografis. Satu level di atas faktor biologis adalah faktor geografis. Penjelasan faktor geografis lebih masuk akal meskipun biasanya pembelajar sosiologi tidak tertarik mendalami faktor ini. Pengaruh faktor geografis bisa dilihat dari perbedaan kepribadian antara individu atau kelompok masyarakat yang tinggal di lokasi dengan karakteristik yang berlainan. Misal,
kita menemukan bahwa orang pantai cenderung lebih bersikap terbuka pada orang asing ketimbang orang gunung. Iklim, temperatur, kondisi topografis tanah seringkali dianggap memiliki pengaruh besar pada pembentukan kepribadian. Orang yang tinggal di kutub memiliki kepribadian yang berbeda dengan orang yang tinggal di daerah tropis. Perbedaannya seperti apa terbuka untuk diperdebatkan. Sekali lagi, perbedaan kepribadian tersebut merupakan kecenderungan umum. Kita tidak bisa melakukan overgeneralisasi dan menganggap bahwa semua orang gunung tidak terbuka pada orang asing. 3. Faktor psikologis. Faktor ini sedikit menarik perhatian para sosiolog. Faktor psikologis sebagai pembentuk kepribadian berhubungan dengan pengalaman unik yang dialami oleh individu. Pengalaman unik tersebut mempengaruhi kondisi emosional dan mental individu sehingga membentuk suatu kepribadian tertentu. Pengalaman unik bisa positif, bisa pula negatif. Contoh faktor psikologis yang bisa saya paparkan di sini adalah trauma karena peristiwa tertentu. Misalnya, korban begal mengalami trauma naik motor sendirian pada malam hari. Ia menjadi pribadi yang lebih pendiam karena diselimuti rasa takut setelah peristiwa yang dialaminya. Kondisi psikologis korban begal membentuk kepribadian korban menjadi lebih pendiam. 4. Faktor budaya. Faktor ini selalu menarik perhatian ilmu sosial dan budaya. Unsur-unsur kebudayaan secara langsung memengaruhi pola perilaku individu. Kegiatan sehari-hari yang membentuk suatu kultur juga dapat mempengaruhi kepribadian individu. Contoh, kebudayaan masyarakat Minangkabau yang suka merantau dan jualan membentuk kepribadian orang Minangkabau untuk terbuka dan pada orang-orang baru yang ditemuinya. Contoh lain lagi, kebiasaan seseorang melakukan solo traveling membentuk kepribadian orang tersebut untuk berani mengambil resiko dan tidak malu memulai pembicaraan dengan orang asing. Kultur traveling telah membentuk kepribadian seorang traveler yang konon katanya mempunyai hasrat besar untuk menjelajah tempat-tempat baru. Kebiasaan selalu membentuk kultur, lalu kultur itu mempengaruhi atau membentuk kepribadian. 5. Faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah pengalaman-pengalaman dalam pergaulan. Pergaulan tidak hanya dengan teman, tetapi bisa juga dengan buku, film, website, dan sebagainya. Dalam kehidupan sosial, kita senantiasa menjalani pergaulan dengan individu atau kelompok tertentu. Lingkungan sosial berupa pergaulan memiliki pengaruh pada para anggotanya. Dalam pergaulan, ada tokoh atau kelompok yang biasanya dijadikan acuan. Ambil contoh, lingkungan pergaulan yang membentuk kepribadian individu pada mulanya adalah keluarga. Seiring waktu, seorang anak memiliki teman bergaul di sekolah, di rumah, atau dimanapun ia bergaul. Lingkungan sosial pertemanan mulai mengambil alih peran dominan keluarga. Pasca sekolah, ia kuliah atau kerja, maka lingkungan sosial dan pergaulannya berubah lagi. Masing-masing lingkungan sosial memiliki nilai-nilai yang kecenderungannya berbeda. Memahami pengertian kepribadian cukup mudah. Kepribadian adalah konsep yang abstrak, bertempat di dalam diri dan terefleksikan pada perilaku sehari-hari. Kepribadian individu dibentuk oleh proses sosialisasi yang panjang. Dalam Maulidia tahun 2022, 2.3 Tipe-tipe kepribadian. Menurut Maulidia tahun 2022, terdapat 3 tipe kepribadian yang telah dijelaskan oleh para ahli sosiologi, yaitu 1. Kepribadian normatif. Kepribadian ini merupakan tipe kepribadian yang ideal, di mana kepribadian seseorang akan selalu menyesuaikan dengan norma-norma atau nilai yang berlaku di dalam masyarakat di lingkungan tempat ia tinggal. 2. Kepribadian otoriter. Tipe kepribadian yang satu ini merupakan kepribadian dengan ciri seseorang akan selalu mementingkan kepribadian pribadinya daripada kepentingan orang lain. Kepribadian ini sering terbentuk pada anak-anak tunggal yang sejak kecil telah mendapat dukungan yang lebih dari kedua orang tuanya. 3. Kepribadian perbatasan. Kepribadian perbatasan adalah tipe kepribadian yang sering berubah-ubah, sehingga sering dikatakan bahwa orang dengan kepribadian tipe ini memiliki kepribadian ganda. Seseorang dikatakan memiliki kepribadian perbatasan jika ia memiliki dualisme budaya, sehingga ia akan mencoba menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda. Awal masa kanak-kanak berlangsung dari usia 2-6 tahun oleh orang tua disebut masa problematis, menyulitkan atau main. Berikutnya 2.4 Pengertian anak. Menurut Lesmana, secara umum
Dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki meskipun tidak melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Menurut Kosnan, anak yaitu manusia muda dalam umur, muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh dengan keadaan sekitarnya dalam Pratiwi 2018. Menurut Pratiwi dalam tahun 2015, anak adalah manusia atau seseorang yang belum dewasa, anugerah sekaligus titipan dari Allah yang harus dijaga dan sebagai amanah bagi para orang dewasa terutama orang tua, di mana orang tua memiliki tanggung jawab kepada anaknya dalam berbagai hal, baik pemeliharaan, pendidikan, pembinaan maupun masa depannya. 2.5 Karakteristik perkembangan anak. Musain et al. Dalam Rahman 2009 mengemukakan bahwa awal masa kanak-kanak berlangsung dari usia 2-6 tahun. Oleh orang tua disebut sebagai usia problematis, menyulitkan atau main. Oleh para pendidik disebut usia prasekolah dan oleh para ahli psikologi sebagai prakelompok penjelajah atau usia bertanya. Siswa sekolah dasar merupakan anak yang sering mengalami perubahan drastis baik dari segi fisik maupun dari segi mental. Pada umumnya, anak usia sekolah dasar memiliki rentang umur antara 6-12 tahun. Maka ada berbagai bentuk perkembangan yang terjadi. Namun, 3 karakteristik perkembangan yang akan dibahas pada makalah ini yaitu 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik siswa sekolah dasar dapat meliputi proses pertumbuhan biologis seperti pertumbuhan tulang, otot, dan otak dalam Istiqomah N. Suyadi tahun 2019 dan Fikriyah tahun 2021. Ada beberapa poin yang harus diketahui oleh guru mengenai perkembangan fisik siswa bahwa A. Siswa sekolah dasar yang baru masuk kelas 1 merupakan anak yang berada dalam masa peralihan pertumbuhan cepat masa anak-anak awal ke masa pertumbuhan yang sedikit lambat. Oleh sebab itu, perkembangan fisik anak siswa kelas 1 tidak secepat pertumbuhan ketika pada masa taman kanak-kanak. B. Pada siswa yang berumur 9 tahun, siswa laki-laki maupun siswa perempuan memiliki ukuran yang kurang lebih sama, namun sebelum siswa berumur 9 tahun, anak laki-laki memiliki ukuran lebih tinggi dan lebih gemuk daripada anak perempuan. Siswa perempuan akan mengalami lonjakan pertumbuhan pada akhir kelas 4 yang dapat dilihat dari lengan dan kaki yang lebih berisi. C. Siswa perempuan akan memiliki postur yang lebih tinggi, badan yang lebih berat, dan kekuatan yang lebih kuat daripada siswa laki-laki pada akhir kelas 5. Hal ini dikarenakan siswa laki-laki akan mengalami lonjakan pertumbuhan pada usia lebih kurang 11 tahun. Pada awal kelas 6, siswa perempuan akan mengalami fase klimaks tertinggi proses pertumbuhan. Pada masa ini, antara rentang umur 12-13 tahun, siswa akan mengalami masa pubertas yang ditandai dengan terjadinya menstruasi. Untuk siswa laki-laki akan mengalami masa pubertas dengan rentang umur 13-16 tahun dengan ditandai terjadinya proses ejakulasi. E. Masa pubertas merupakan masa dimulainya perkembangan fisik seorang remaja. Pada masa ini, siswa yang mengalami masa pubertas akan mengalami perubahan fisiologis yang mampu bereproduksi. Pada umumnya, setiap individu akan mengalami urutan masa pubertas yang sama, namun memiliki rentang waktu dan proses yang berbeda-beda. Pada kenyataannya, masa pubertas siswa perempuan lebih cepat sekitaran 1,5-2 tahun daripada siswa laki-laki. Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa meskipun siswa memiliki usia yang sama, maka akan memiliki masa pubertas yang berbeda-beda. Yang kedua, ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif siswa sekolah dasar dapat meliputi perubahan yang terjadi dalam pola pikir siswa sekolah dasar. Dalam Prabowo N. Widodo tahun 2004, ahli kognitif Piaget tahun 1964 menyatakan bahwa ada 4 fase kognitif yang dialami oleh manusia yaitu A. Fase sensomotorik. Fase ini berada pada rentang 0-2 tahun. Pada fase ini, bayi yang baru lahir dengan sejumlah refleks bawaan yang mendorong untuk mengeksplorasi dunianya. B. Fase praoperasional. Fase ini berada pada rentang 2-7 tahun. Pada fase ini, siswa belajar untuk dapat merepresentasikan dan menggunakan objek melalui kata-kata maupun gambaran sesuatu.
C. Fase operasional konkret. Fase ini berada pada rentang usia 7-11 tahun. Pada fase ini, siswa sudah dapat menggunakan logika. Tahapan ini siswa belajar untuk dapat memahami sesuatu secara logis menggunakan bantuan benda konkret. Pada fase inilah siswa sekolah dasar berada, sehingga diperlukan proses pembelajaran dengan pengelogikaan melalui benda-benda konkret. D. Fase operasional formal. Fase ini berada pada rentang usia 12-15 tahun. Pada fase ini, kemampuan berpikir sudah dapat dilakukan secara abstrak. Selain itu, siswa pada masa ini sudah dapat melakukan penalaran secara logis dan dapat menarik kesimpulan dari informasi yang disajikan. Secara rentang umur, anak usia sekolah dasar berada pada fase operasional konkret. Fase ini menuntut guru untuk dapat mengembangkan penalaran siswa melalui benda-benda konkret maupun dari pengalaman langsung siswa. Yang ketiga adalah perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial berhubungan erat dengan perkembangan dan perubahan emosi siswa. Dalam Hasanah et al. Tahun 2019, Huffington tahun 1953 menyatakan bahwa harus jalannya perkembangan aspek siswa yang meliputi aspek psikis, sosial, dan moral. Siswa saat menjelang masuk sekolah telah mampu mengembangkan kemampuan berpikir dalam bertindak dan pengaruh sosial secara menyeluruh. Pada masa awal sekolah, siswa masih berada pada masa egosentris terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Artinya, siswa pada masa ini masih berpusat kepada diri sendiri dan hal-hal yang berhubungan dengan lingkungannya seperti keluarga, rumah, dan taman kanak-kanaknya. Setelah siswa memasuki kelas rendah di sekolah dasar, siswa mulai menampakkan rasa percaya diri dan ada juga yang telah bisa menampakkan rasa rendah diri. Pada fase ini, siswa akan memperlihatkan bahwa mereka adalah sosok orang yang dewasa. Siswa akan merasa bahwa mereka akan mampu mengerjakan tugas dengan sendiri. Maka tahapan ini juga dikenal dengan tahapan I can do it myself. Siswa yang telah menginjak kelas tinggi akan memiliki daya konsentrasi yang tinggi. Siswa akan mampu menyisihkan waktu lebih terhadap tugas yang mereka senangi dan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Pada fase ini, siswa akan lebih mandiri, mampu bekerja sama dalam kelompok, dan berusaha berperilaku agar dapat diterima dalam lingkungannya. Pada fase ini, siswa juga sudah mampu melakukan permainan secara jujur. Di fase ini juga, siswa sudah mampu melakukan penilaian terhadap diri sendiri dan membandingkannya dengan orang lain. Siswa kelas rendah akan cenderung melakukan perbandingan sosial terhadap norma-norma yang ada, sedangkan pada siswa kelas tinggi telah mampu melakukan perbandingan sosial dengan melakukan penilaian terhadap kemampuan diri sendiri. Akibat dari perkembangan kognitif dan fisik ini, pada siswa kelas tinggi akan memperlihatkan diri siswa menjadi lebih dewasa. Pada siswa kelas tinggi, mereka ingin diperlakukan seolah menjadi orang dewasa. Perubahan sosial dan emosional yang terjadi pada siswa kelas tinggi ketika siswa dilibatkan dalam sebuah kelompok akan memunculkan rasa bahwa diri mereka adalah sosok yang berharga. Ketika terjadi penolakan dalam kelompok akan berdampak kepada permasalahan emosional yang lebih serius. Pada fase ini, siswa akan sangat menghargai keberadaan teman pada fase sebelumnya. Pada fase ini, siswa akan lebih menyukai keseragaman dalam berteman. Contohnya, pada pakaian yang digunakan. Siswa pada tahapan ini akan sangat menyukai pakaian yang seragam dengan temannya sebagai bentuk kesetiakawanan. Berikutnya, 2.6 Pengertian kepribadian anak. Kata kepribadian pada dasarnya diartikan sebagai suatu kebiasaan dan sikap yang bersifat tenang serta menjadi karakteristik dalam diri seseorang, misalnya jujur, rajin, dan tekun. Kepribadian menentukan bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Kepribadian anak yang baik itu merupakan hasil dari sosialisasi yang sempurna, sedangkan menurut Kuncharaningrat mengatakan kepribadian adalah beberapa ciri watak yang diperlihatkan merupakan ciri watak yang diperlihatkan seseorang secara lahir konsisten dan konsekuen. Melalui proses sosialisasi, kepribadian seseorang individu dapat terbentuk dalam bertingkah laku sehingga individu memiliki identitas khusus yang berbeda dengan orang lain.
Sedangkan menurut George Herbert Mead mengatakan bahwa kepribadian manusia terjadi melalui perkembangan diri. Sedangkan menurut Ginger, kepribadian adalah keseluruhan perilaku dan seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan dan serangkaian situasi. Kesimpulan dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kepribadian sesungguhnya merupakan integrasi dari kecenderungan seseorang untuk berperasaan, bersikap, bertindak, dan berperilaku sosial tertentu. George Herbert Mead mengatakan bahwa kepribadian manusia terjadi melalui perkembangan diri. Mead mengemukakan mengembangkan diri atau kepribadian seseorang berlangsung melalui beberapa tahapan, antara lain 1. Tahap peniruan atau imitation stage. Tahap ini merupakan tahap permulaan di mana seseorang bayi menanggapi orang lain hanya sebagai bentuk imitasi atau peniruan. 2. Tahap bermain atau play stage. Tahap ini seseorang anak kecil mulai belajar mengambil peran orang yang berada di sekitarnya. Misalnya, menirukan peranan yang dijalankan orang tuanya atau orang dewasa lain yang sering berinteraksi dengannya, seperti kakak, nenek, dokter, dan lain-lain. Tahap ini anak mampu menempatkan diri sebagaimana seharusnya dan mampu menempatkan diri pada posisi orang lain. 3. Tahap bermain peran atau game stage. Tahap ini seseorang anak mulai mengurangi proses peniruan. Mereka secara langsung mulai berani memainkan peranan dirinya dengan penuh kesadaran. Misalnya, timbulnya kesadaran bahwa di rumah orang lain terdapat tata krama yang harus dihormati. Dengan adanya kesadaran seperti itu, anak telah siap berpartisipasi aktif dalam hidup bermasyarakat. 4. Tahap penerimaan norma kolektif atau generalized order. Pada tahap ini, anak telah memasuki jenjang orang dewasa dan telah mampu mengambil peranan yang ada di dalam masyarakat. Pada tahap ini pula, seseorang manusia telah menjadi warga masyarakat secara penuh. 2.7 Pengertian pola asuh orang tua. Menurut Wood dan Zhu dalam Mediawati tahun 2016 halaman 36, pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak, yaitu bagaimana cara, sikap, atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk cara penerapan aturan, mengajarkan nilai atau norma, memberikan perhatian dan kasih sayang, serta menunjukkan sikap dan perilaku baik sehingga dijadikan panutan atau contoh bagi anaknya. Sedangkan pengertian agresif menurut Hurlock dalam Susanto dalam tahun 2015 halaman 112, tindakan agresif sebagai tindakan yang dapat merugikan orang lain yang dapat menimbulkan luka fisik ataupun psikis pada orang lain. Gunarsa mengatakan bahwa pola asuh merupakan cara orang tua bertindak sebagai orang tua terhadap anak-anaknya di mana mereka melakukan serangkaian usaha aktif. Menurut Petranto, pola asuh orang tua merupakan pola perilaku yang diterapkan pada anak bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dirasakan oleh anak dari segi negatif maupun positif. Pola asuh yang ditanamkan tiap keluarga berbeda. Hal ini tergantung pandangan dari orang tua. Dalam Muda et al. Tahun 2022. Jenis-jenis pola 2.8 Jenis-jenis pola asuh orang tua. Metode pola asuh yang digunakan oleh orang tua kepada anak menjadi faktor utama yang menentukan potensi dan karakter seorang anak. Ada banyak jenis-jenis pola asuh yang sering menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin mencetak generasi paripurna untuk diandalkan bagi kemajuan bangsa ke depan. Jenis pola asuh orang tua ini masing-masing memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda. 3 jenis pola asuh menurut Baumrind ini hampir sama dengan jenis pola asuh menurut Hurlock, Hardy, dan Hayes, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, dan pola asuh permisif. Pola asuh otoriter mempunyai ciri orang tua membuat semua keputusan, anak harus tunduk, patuh, dan tidak boleh bertanya. Pola asuh demokratis mempunyai ciri orang tua mendorong anak untuk membicarakan apa yang diinginkan. Sedangkan pola asuh permisif mempunyai ciri orang tua memberikan kebebasan penuh pada anak untuk berbuat. Yang pertama, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter merupakan cara mendidik anak dengan menggunakan kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter yaitu memimpin, menentukan semua kebijakan, langkah, dan tugas yang harus dijalankan. Sebagaimana diketahui, pola asuh otoriter mencerminkan sikap orang tua yang bertindak keras dan cenderung diskriminatif.
Hal ini ditandai dengan tekanan anak untuk patuh kepada semua perintah dan keinginan orang tua. Kontrol yang sangat ketat terhadap tingkah laku anak kurang mendapatkan kepercayaan dari orang tua, anak sering dihukum, apabila anak mendapatkan prestasi jarang diberi pujian atau hadiah. Baumrind menjelaskan bahwa pola asuh orang tua yang otoriter ditandai dalam hubungan orang tua dengan anak yang tidak hangat dan sering menghukum. Pola asuh otoriter adalah pola asuh yang ditandai dengan cara mengasuh anak-anak dengan aturan yang ketat, seringkali memaksa anak untuk berperilaku seperti dirinya. Kebebasan untuk bertindak atas nama diri sendiri dibatasi, anak jarang diajak berkomunikasi dan diajak ngobrol, bercerita, bertukar pikiran dengan orang tua. Orang tua malah menganggap bahwa semua sikap yang dilakukan itu sudah benar, sehingga tidak perlu meminta pertimbangan anak atas semua keputusan yang mengangkat permasalahan anak-anaknya. Pola asuh yang bersifat otoriter ini juga ditandai dengan hukuman-hukuman yang dilakukan dengan keras. Anak juga diatur dengan berbagai macam aturan yang membatasi perlakuannya. Perlakuan seperti ini sangat ketat dan bahkan masih tetap diperlakukan sampai anak tersebut menginjak dewasa. Yang kedua yaitu pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya pengakuan orang tua terhadap kemampuan anak. Anak diberi kesempatan untuk tidak selalu tergantung kepada orang tua. Sedikit memberi kebebasan kepada anak untuk memilih apa yang terbaik bagi dirinya. Anak didengarkan pendapatnya, dilibatkan dalam pembicaraan terutama yang menyangkut dengan kehidupan anak itu sendiri. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan kontrol internalnya sehingga sedikit demi sedikit berlatih untuk bertanggung jawab kepada diri sendiri. Yang ketiga yaitu pola asuh permisif. Pola asuh permisif adalah membiarkan anak bertindak sesuai dengan keinginannya. Orang tua tidak memberikan hukuman dan pengendalian. Pola asuh ini ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas pada anak untuk berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri. Orang tua tidak pernah memberikan aturan dan pengarahan kepada anak, sehingga anak akan berperilaku sesuai dengan keinginannya sendiri walaupun terkadang bertentangan dengan norma sosial. Yang terakhir, 2.9 pengaruh pola asuh orang tua terhadap kepribadian anak. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi setiap kepribadian yang telah terbentuk. Segala gaya atau model pengasuhan orang tua akan membentuk suatu kepribadian yang berbeda-beda sesuai apa yang telah diajarkan oleh orang tua. Orang tua merupakan lingkungan pertama bagi anak yang sangat berperan penting dalam setiap perkembangan anak, khususnya perkembangan kepribadian anak. Oleh karena itu, diperlukan cara yang tepat untuk mengasuh anak sehingga terbentuklah suatu kepribadian anak yang diharapkan oleh orang tua sebagai harapan masa depan. Dalam pengasuhan anak, orang tua harus memperhatikan tingkat perkembangan anak. Semua perilaku orang tua yang baik atau buruk akan ditiru oleh anak. Oleh karena itu, perlunya orang tua untuk menjaga sikap perilakunya sehingga anak akan meniru sikap positif dari orang tua. Pola asuh orang tua harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak pada saat itu. Ada kalanya orang tua bersikap demokratis, ada kalanya juga bersikap otoriter ataupun bersikap permisif. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.